yaitu penggunaan alat APD, kemudian handscoon, dan kemudian persiapan dari pasien, kemudian persiapan bayi, lalu kemudian persiapan dari alat-alat dan bahan. Sebelumnya persiapan dari ibu yaitu adanya underpant, kain kering, dan kain kering lainnya untuk persiapan bayinya. Selain itu ada set alat, yaitu set persalinan, partus set, kemudian clamp, umbilical cord, dan jepitan, dan kemudian alat sedot ketuban yang masih ada untuk menyedot cairan amnion. Kemudian bahan lainnya yaitu lidocaine, kasa, cairan DTT. Sebelumnya menaruh kain satu dulu untuk di atas perut ibu dan di bawah dari panggul ibu, dan satu kain lagi diletakkan di sini untuk menaruh bayi yang sudah lahir. Kemudian kita cuci tangan terlebih dahulu, kemudian menggunakan handscoon, dan kita periksa memastikan kala 2. Tanda-tanda kala 2 yaitu apakah kita menggunakan pemeriksaan video obstetri, apakah sudah dengan memasukkan 2 jari ke dalam vagina untuk melihat pembukaan, apakah sudah pembukaan 10 cm. Kemudian juga memeriksa cairan ketuban, apakah sudah pecah atau belum. Kemudian infeksi yaitu seperti apakah ada dorongan mengedan, kemudian tekanan pada anus, apakah perineumnya juga menonjol karena ada dorongan dari kepala, pupanya apakah sudah membuka jadi ada kepala yang sudah mau menonjol. Kemudian memastikan juga DJJ-nya apakah bagus. Ya, lalu kemudian disampaikan kepada ibu ini sudah pembukaan lengkap, sudah ada tanda-tanda melahirkan. Kondisi bayinya jadi saya akan memimpin persalinan. Sebelumnya kalau masih ada cairan air amnionnya, maka kita lakukan amniotomi dengan pertama-tama menggunakan 2 jari masukkan ke dalam vaginanya. Lalu kita sambil menggunakan alat, yaitu alat untuk amniotomi ya ini, dan melakukannya dengan ditaruh pada 2 jari yang terbuka pada vagina untuk agar tidak menggores sisi dinding vagina. Kemudian kita lakukan gerakan untuk memecah amnionnya. Setelah itu kemudian memimpin persalinan. Jadi yang pertama meletakkan sebelumnya kita memberitahu ibu terlebih dahulu, ibu kalau ada kontraksi ngeden ya, saya akan membantu mengeluarkan bayinya. Tangan yang satu menahan di perineum, kemudian tangan satunya meletakkan di atas ini. Kemudian bayi akan kita akan melahirkan kepala terlebih dahulu, yang mana di sini terjadi perputaran plaksi ke arah pola plaksi seperti ini. Lalu kemudian kita taruh seperti ini. Nah, kemudian
kepalanya akan melakukan kontraksi lagi menyesuaikan tubuhnya, dan kita pindah ke arah bagian sela dari bahunya. Kepala, bahu, tubuh sama kaki. Kan yang lahir baru kepala. Selanjutnya Bahu. Untuk bahu biparietal, untuk dengan posisi biparietal seperti ini untuk melahirkan bahunya. Bahu yang paling atas. Kemudian dengan kita tarik ke atas, ke bawah dulu, baru kita tarik ke atas untuk melahirkan bahu yang di bawah. Lalu kita letakkan tangan kiri di bagian punggungnya untuk menyusuri sampai ke bagian kaki, lalu kita melakukan fiksasi agar si bayi tidak jatuh. Kemudian setelah lahirnya seluruh anggota bayi, maka kita letakkan bayinya di atas seperti itu. Selamat ibu, bayinya sudah lahir. Kemudian melakukan dengan umbilical cord. Kita jepit umbilical cord ini di dekat dari tali pusat bayi, yaitu sejarak 2 cm, dan kemudian menjepitnya lagi dengan klem 2 cm juga 2-3 cm dari umbilical cord. Lalu kita melakukan pemotongan menggunakan gunting di antara umbilical cord dan lem. Sebelum memotong, kita sambil melindungi tubuh kita agar tidak terkena cipratan dari darah tali pusatnya ini. Setelah terpotong, maka kita masuk ke kala 3, yaitu untuk melahirkan plasenta. Kemudian kita meletakkan bayinya ke kain yang sudah ditaruh sebelumnya di meja sini. Lalu kita melakukan kelahiran plasenta. Yang pertama, kamu memegang ininya dipindah. Sebelumnya penyuntikan oksitosin terlebih dahulu. Sebelum menyuntikkan oksitosin, maka evaluasi terlebih dahulu apakah untuk menjaga memastikan apakah ada bayi lagi di dalam uterus. Dulu ya, mau palpasi memastikan jumlah bayi dulu apa mau injeksi oksitosin? Nah, kalau ternyata ada bayi lain di dalam, teman-teman menyuntikkan oksitosin 1 ampul, kontraksinya jadi tiba-tiba sangat kuat, bayinya jadi kejepit di dalam. Jadi harus dipastikan dulu, ya. Gak usah yang dihafal, pokoknya dilogikakan. Kalau ada keraguan, saya tak matikan bayi dulu atau injeksi dulu. Kemudiannya kalau diinjeksikan oksitosin dulu, masih ada bayi di dalam, bayinya jadi distres karena kejepit, ya. Go, lanjut.
Setelah melakukan palpasi, lalu kita menyuntikkan oksitosin. Setelah itu kita bantu untuk melahirkan plasentanya dengan memegang pada tangan satu kita di bagian sini. Ini maunya ya apa nih? Maunya gimana? Ini mau dipindah atau tambahan juga dari saya, misalkan tidak mau pindah nih, ada nggak nih? Daripada meregangkannya dari ini, ya kan? Boleh digulung begini, nggak usah pindah. Megangnya nih, coba gimana megangnya? Nah. Tangan satu posisi sambil masase, ya kan? Merangsang kontraksi biar lebih cepat lepasnya. Itu sudah, ini makin memanjang, udah mau lepas, tangan kirinya dipindah suprasimfisis. Suprasimfisis mana? Ini simfisisnya, berarti supranya sini. Maksudnya bukan, kalau di sini ya berarti di depannya, ya kan? Suprasimfisis berarti lebih proksimal maksudnya. Di proksimalnya berarti kan di sini. Di proksimalnya simfisis melakukan penekanan ke arah dorsokranial. Kalau dorso itu ke punggung, kranialnya ke kepala bayi. Kalau dorsokranial berarti serong. Ya, ini sih. Nah, makan. Jadi tegak. Ya, jadi saat keluar uterusnya tidak ikut. Kalau sudah uterus vaginal gimana? Kalau itu pemeriksaan kelengkapan dari saat ini. Terus Kemudian memeriksa kelengkapan dari plasenta. Satu. Tapi kalau ini sudah posisi di sini kan tidak masalah. Ada yang cuil satu, tapi udah ada di luar sini tidak apa-apa. Nah, ambil, coba gabungkan di sini. Ada beberapa yang cuil-cuilan itu ada di luar, coba digabungkan. Nah, ternyata masih ada yang bolong satu. Oh, berarti ini ada yang kurang nih satu. Terus nggak apa-apa, nggak usah harus di. Oh, mau lepas klemnya? Oh, boleh. Iya. Iya. Ya, masa lepasnya. Biasanya kayak gitu yang dikasihkan keluarga itu kan, terserah mau diramu mau di apa itu urusan tradisinya keluarga. Ada ikut-ikut. Terus Panto. kalau penyedotan airnya juga nampaknya dok. Dari penampak ya, setelah bayi ditaruh di tempat kering dan datar, nanti Rawat. asisten yang merawat bayi yang disuruh menstabilkan, mulai dari mengeringkan bayi, memberikan injeksi vitamin K, memberikan salep mata, memastikan bersihnya saluran nafas bayi dengan saksen, nggak harus sampai sendiri. Dengan apa? Skala 4. Dokumentasi. Jadi setelah ini Skala 3 udah selesai, skala 3 Skala 4. Dokumentasi. polisi, polisi. oh ya boleh, memastikan involusi ya kan. Sampai involusi itu kan kalau si kontraksi, kalau masih ini kalau mau lanjutan evaluasi involusi masih sampai seminggu 2 minggu ke depan. Untuk saat ini ya sampai setelah plasenta lahir. Yang diobservasi apa aja? Tinggi usus itu kan identik dengan kontraksi ya. Terus kita
aja. laporan nanti. Oke, terima kasih. Iya. Lainnya ada yang mau coba lagi, monggo. Ya, silakan. Oh iya. Mau tanya. Ya. Tergantung. Bayi kembar ada yang plasentanya 1, ada yang plasentanya 2. Tapi tali pusatnya sendiri-sendiri. Nah, jadi misal nih bayi sudah lahir, tuh tadi sudah diputus ya tali pusatnya, Nih. ini sudah distabilkan. Oh, anggap ini bayi yang pertama, ini masih di dalam, ini tadi sudah diklaim nih